Bicara soal MLM itu sih bukan hal yang asing sih bagi gue selama berkuliah gitu ya. Karena walaupun gue nggak pernah join, nggak pernah gabung, nggak ataupun menerima ajakan orang untuk ikut berpartisipasi di bisnis seperti itu, eh, gue cukup sering gitu ya. Gue cukup sering untuk diajak atau ditawari untuk bisa ikut ke MLM itu, dan masing-masing ajakan itu punya cerita unik yang sendiri-sendiri gitu. Tetapi selain itu, gue akan menyampaikan suatu pesan gitu ya, terutama kepada mereka-mereka yang tidak lama lagi akan kuliah, baik itu di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Karena MLM itu masih ada ya. Yang namanya MLM itu masih ada, hanya saja bentuknya udah berbeda. Jadi gue akan berbagi pengalaman aja ya, berbagi pengalaman buat eh, buat mereka-mereka yang nggak lama lagi akan kuliah gitu kan, supaya nggak terjerat gitu kan, supaya nggak tergoda untuk ikut bisnis semacam ini. Kronologinya adalah ketika gua lagi makan malam nih ya, gua lagi makan malam bertiga gitu kan, yaitu temen gua ya, dua orang, yaitu Tommy dan satu lagi kita sebut si Mr. E. Kenapa gua hanya menyebut nama Mr. E, nggak gua sebut nama lengkapnya? Karena gua nggak tahu pada saat itu apakah Mr. E ini memang sengaja ngajak kami ke sana, atau dia memang posisinya ditawarin orang lain untuk pergi terus dia ngajak kami. Dia ngomong kayak gini sama si Tommy, Tom, apa kita diajak kemana nih sama si Mr. E? Ternyata si Tommy ngomong, ya nggak tahu juga, aku ngikut-ngikut aja. Ya udah, akhirnya kami itu kan berhenti di sebuah eh, ya, mungkin semacam gerai makanan ya, semacam gerai makanan atau apa, gua nggak ngerti. Pokoknya orang lain menyebut itu food court gitu ya, mungkin di daerah lain ada sebutan tersendiri gitu ya. Tapi pada saat berhenti di situ, kami parkir motor lah ya, di dekat food court itu kami parkir motor. Nah di situ gue sih nggak curiga gitu kan, gue nggak curiga karena itu posisinya gue tahu di belakang food court itu ya, di belakang tempat tongkrongan makan itu memang ada kos-kosan, dan memang gue sempat berkenal dengan salah satu penghuni kos-kosan di belakang food court tersebut gitu. Jadi gue nggak menaruh curiga apapun. Tapi waktu itu si Tommy nanya sama si Mr. E, ini mau ngapain ke sini? Mau ke tempatnya si ini ya, yaitu teman dari si Tommy ini ya, teman dari si Tommy ini. Ya si Mr. E cuma ngomong sosialisasi. Ya kami berdua ya, gua sama si Tommy ini bingung, ya udah kami ikut aja gitu kan. Dan ternyata kami kaget gitu kan, kaget pas di dalam itu orang-orang cukup banyak sih, walaupun nggak sampai 20, tapi tetap itu bagi gua itu banyak gitu kan. Itu mungkin sekitar ada 11 orang ya, pas di dalam itu ada 11 orang pas kami datang. Tapi pas nggak lama kemudian, pas kami mulai ikut duduk, sekitar tiga orang permisi untuk pulang gitu kan. Udah, ya udah, dari situ kami nggak curiga juga, ada curiga sama sekali. Ditanya terus, ya udah kami kenalan aja. Nah pada saat kami kenalan, kira-kira 3 menit kemudian ya, kayaknya 3 menit kemudian, karena nggak terlalu lama lah ya, orang ini ngomong, salah satu pentolannya ya, pentolan MLM itu kan, ngomong kayak gini, umur orang tua berapa, orang tua sekarang kerjanya apa, mau nggak sih ngebahagiain orang tua, ringanin beban orang tua gitu kan. Ya ketika kami ditanya seperti itu, jujur ya jelas kami jawabnya mau-mau aja gitu kan. Jadi ya udah, tiba-tiba dia itu si pentolan itu menunjukkan suatu
produk gitu kan, produk MLM dengan logo, ya dengan logo binatang buas gitu kan, pasti udah tahu lah ya siapa MLM yang gue maksud tuh dari mana gitu. Nah, terus terang aja dengar-dengar penjelasan dia dan penjelasan tentang sistem kerja itu, ya apa ya, udah berpikir impossible bener gitu ya, nggak mungkin bener, nggak mungkin banget gitu kalau hanya ngajak-ngajak orang gitu kan. Walaupun sekali lagi gue terangkan, pada saat itu gue belum mengerti dengan yang namanya MLM. Jadi gue ngerti itu ternyata namanya MLM itu pas ketiga kalinya gue diajak untuk MLM gitu ya. Udah sampai situ aja kan. Jadi apa, gua tahu apa suatu sistem dengan nama MLM, dan tahu MLM atau lebih tepatnya MLM itu apa ketika gua diajak untuk ketiga kalinya. Oke, lanjut gitu kan. Jadi setelah apa namanya, setelah si penelan MLM ini cerita gitu kan, dia ngomong, sekarang saya menyesal ini, dulu saya kuliahnya ini nggak bener ini, sampai 6 tahun saya kuliah di elektro. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya ya sekarang dengan ikut seperti ini saya membantu orang tua, sudah bisa membantu orang tua walaupun memang itu sedikit terlambat. Jadi saya harap kalian yang masih baru ini bisa gabung dengan kami, seperti itu. Seperti itu kan. Ya udah, karena memang ngerasa itu apa kan, walaupun apa belum tahu kalau itu yang namanya MLM dan MLM itu apa, memang gua belum tahu. Tapi karena memang merasa ini kayaknya apa kan, kok kayaknya impossible bener, ya udah kami sama si Tommy ini pamitan. Tapi lupa apakah Mr. E pada waktu itu ikutan kami pulang atau enggak. Udah, itu cerita yang pertama ya. Jadi beberapa hari setelah itu, jadi belum ada seminggu ya. Jadi ini kita lanjut lah ya ke pengalaman kedua ketika diajak join MLM gitu kan. Ini jujur yang kedua ini adalah pengalaman yang paling konyol yang gua rasain sama si Tommy gitu kan. Kenapa? Karena karena jujur itu terjadi di tempat yang sama dengan orang yang sama juga ya. Jadi pihak yang mempresentasikan itu adalah orang yang sama dan apa dengan merek MLM yang sama juga gitu kan. Hanya saja kami itu diajak ke sana dengan orang yang berbeda, yaitu Mr. A. Nah, Mr. A ini temannya si Tommy juga, sama dengan si Mr. E juga. Jadi Mr. A dan Mr. E itu dua-duanya teman lamanya Tommy, dan kebetulan dua-duanya juga udah kenal sama gue gitu kan. Jadi kami nggak ada rasa curiga juga sama si Mr. A. Jadi kami habis makan, ya sama kayak yang kejadian pertama gitu kan. Habis makan, diajak lagi ke food court itu, ya kami berdua nggak ada pikiran bakal ada ajakan MLM lagi, nggak ada pikir, karena kami pikir mau ke kos temen yang memang ngekos di sana gitu kan ya. Ternyata diajak presentasi MLM yang sama lagi. Jujur di situ tuh gua sama gua sama Tommy itu ya kaget gitu kan. Kaget ya, gimana nggak kaget gitu, kok tiba-tiba bisa sama. Kok tiba-tiba bisa di tempat yang sama, modus yang sama, kami bisa terjerat ke presentasi MLM itu. Jujur aja. Itu sumpah konyol bener. Akhirnya kami cuma denger aja kan, ya sama aja gitu isi presentasinya gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, kami tetap nggak ada rasa tertarik gitu kan. Dan apa namanya itu, setelah itu ya udah kami agak sedikit, bukan kami ya, lebih tepatnya gua secara pribadi agak sedikit berhati-hati gitu kan. Karena berhati-hati karena apa namanya itu, nggak mau gitu kan, nggak mau diajak perkumpulan seperti itu lagi gitu kan, yang tentunya gue anggap nggak masuk akal. Jadi kemudian pas apa namanya ya, pas 1 tahun berikutnya itu kejadian gue mau
diajak join MLM lagi gitu kan ya, dia dapat tawaran juga gitu kan. Kali ini bukan dari MLM yang berlogo binatang buas itu lagi gitu kan, jadi MLM yang apa namanya itu, yang mungkin pasti kalian sudah tahu, pokoknya ada salam khususnya sendiri ya. Pokoknya mereka punya slogan salam. Nah, kalian pasti sudah ngerti ya, kalian pasti sudah ngerti salam si MLM salam ini itu MLM-nya yang mana gitu kan. Jadi ya udah, menjelang gua diajak untuk ketiga kalinya itu gua udah ngerti yang namanya MLM itu apa dan sistemnya seperti apa. Gua udah ngerti gitu kan. Jadi ketika apa namanya, ketika teman gua yang berbeda orang ya, itu inbox ke FB gitu kan, ke Facebook pada saat itu, nawarin bisnis nih katanya. Dibilang, bro aku punya tawarin bisnis apa gitu kan. Gua pikir apa namanya itu bisnis jual apa gitu kan. Ternyata ya soal ajakan untuk gabung ke MLM yang memakai slogan salam itulah ya. Dan dari situ gue langsung ngomong, wah itu MLM, aku nggak gabung deh, seperti itu langsung gue bilang kan. Ya udah gitu kan. Gua pikir pada saat ketiga kalinya diajak join MLM itu apa, nggak akan ada tawaran lagi lah ke gua gitu kan. Hingga akhirnya apa namanya itu 1 tahun berikutnya lagi gua didatengin ya, didatengin sama satu warga kampus gitu kan, satu warga kampus yang gua sama sekali nggak kenal ya. Disamperin gitu, mas, ada ini posisi gue kan kuliah di Jawa Tengah gitu kan, jadi otomatis orang manggil cowok itu mas gitu kan. Mas, ini mas, nanti jangan lupa ini mas, apa, mau ngajak ini jangan lupa datang ya mas ya. Jadi dikasih selebaran gitu kan, ini undangannya nggak bisa buat semua orang mas, seperti itu dia ngomong gitu kan. Dan itu jujur, itu pihak MLM-nya sama dengan pihak yang yang apa, yang dengan pengalaman yang ketiga gitu kan, yang punya slogan salam itu. Aduh kata gue dalam hati, aduh diajak kayak gini lagi, nanti datang ya mas ya, bisa nggak datang mas, bisa nggak, seperti itu kan. Sampai minta nomor HP ya, jadi nomor HP gue diminta ya, sampai minta nomor HP gue. Waduh, ini apa nih, waspada nih. Akhirnya gue bilang, ya ya mas, nanti saya datang gitu kan. Padahal aslinya ya nggak datang gue itu kan, gue nggak datang. Ya udah gitu, gua masukin itu selebarannya ke dalam tas. Dari pengalaman yang gua rasain gitu kan diajak MLM itu sih, gua punya beberapa pesan sih buat kalian gitu kan, baik kalian mahasiswa tua ataupun mahasiswa baru ya, terutama kalian yang mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru gitu ya. Pesannya yang ingin gua sampaikan adalah, tentu kita apa namanya itu, tentu kita pasti bangga lah ya kalau seandainya ketika belum kuliah kita bisa mengurangi beban orang tua. Jelas kita pasti mau banget gitu kan, pasti mau banget. Tetapi kalaupun memang kita tidak bisa membantu dari segi keuangan, tetapi setidaknya bantulah orang tua kita yang udah membiayai kuliah kita, apalagi sampai keluar pulau segala gitu kan, dengan cara belajarlah yang baik, kuliahlah dengan baik gitu kan. Itu udah benar-benar suatu bantuan yang mau itu MLM, mau itu apapun ya. Tapi kalau tiba-tiba ada ajakan bisnis yang bilang tanpa modal atau modalnya dikit, gua sarankan jangan pernah percaya gitu kan. Apapun perkataannya, walaupun mereka menggunakan kata-kata yang cukup menyentuh seperti, mau nggak bantu orang tua, ingat umur orang tua berapa, kalau kamu gabung dengan kami kamu bakal bisa loh bantu orang tua. Nah, jangan gampang terenyuh dengan tawaran kata-kata seperti itu, karena seorang pembisnis ya, yang gua tahu seorang pembisnis gak akan melibatkan hal-hal yang berbau pribadi untuk menarik calon-calon investor atau calon orang yang mau diajak kerjasama. Mereka nggak akan
menggunakan kalimat-kalimat yang udah ke arah privat seperti itu. Yang ingin gue sampaikan adalah kita harus ingat MLM itu masih ada. Jangan pernah berpikir, alah ini kan udah tahun berapa ini, pasti udah gak ada lagi. Iya, mungkin mereka nggak pakai nama MLM lagi, dan pihak MLM ini nggak akan menggunakan istilah itu lagi atau cara-cara yang seperti dulu ya, yang ngumpulin orang dapat duit ya. Mungkin banyak yang sudah meninggalkan sistem itu, tetapi sistem dengan modus seperti MLM ini itu masih ada, dan mereka akan mengincar mahasiswa, terutama kalian mahasiswa baru. Jadi uang yang sudah orang tua kalian kirimkan ya, manfaatkanlah itu dengan baik dan jangan coba-coba main-main dengan uang orang tua. Ya, seperti itu. Manfaatkan dengan baik-baik uang pemberian orang tua dan hindari investasi bodong seperti itu. Itu saja, dan untuk video-video selanjutnya ya kalau lagi minat atau lagi mood mungkin bakal gua upload lagi gitu kan, terutama kehidupan tentang masa-masa jadi mahasiswa dulu gitu ya. Oke, terima kasih dan selamat beristirahat.